Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan ya. Di hadapan saya ini kembali ada satu servisan ya. Sebuah TV LED Samsung ini tipenya kalau nggak salah besarannya 24 inch ya. Dengan keluhan kerusakan ini suaranya ada, tapi gambarnya tidak ada. Sudah sering kali saya buatkan tutorial kerusakan TV LED seperti ini rekan-rekan ya. Bahkan di seluruh merek televisi kalau kerusakan seperti ini itu kerusakannya cukup mudah ya kita deteksi. Ada dua ya. Satu, kalau bukan kerusakan di area backlightnya. Yang kedua, kerusakannya itu bisa di area inverter backlightnya. Inverter backlight itu apa? Yaitu adalah blok yang menyalakan, yang memberi suplai tegangan masuk ke BL sehingga BL-nya nyala ya. Itulah yang disebut dengan inverter backlightnya. Oke, kalau begitu teman-teman, ini saya akan dulu coba ya. Dan kerusakan seperti ini juga biasanya kalau yang masih awam itu menyebutnya ada suara tapi tidak ada gambar, itu bisa juga terjadi kerusakan blank ya. Nah, kerusakan blank ini teman-teman berarti itu backlightnya nyala. Cuman kalau dia blank seperti ini, biasanya persoalannya kalau bukan di T-Con, di panel layarnya yang bermasalah. Jadi bisa dibedakan ya teman-teman ya. Nah, kita akan lihat apakah kerusakannya di area BL atau dia blank ya. Oke, kita akan coba nyalakan. Oke, lampu indikator nyala ya di bawah. Saya coba start. Apakah ada penampakan cahaya? Oh, ternyata dia ini teman-teman nggak blank ya. Ini kerusakannya yang seperti saya sebutkan ya. Ada dua, kalau bukan di area backlight yang bermasalah itu di bisa juga kerusakan terjadi di area inverter backlightnya. Ini ya teman-teman ya. Saya dekat-dekatkan dulu, siapa tahu bisa kelihatan ya. Samar-samar, atau saya matikan dulu. Tadi sempat muncul ada ya penampakan. Oke, saya coba nyalakan kembali. Perhatikan ya, mudah-mudahan bisa kelihatan. Nah itu ya, sempat ya di bagian atas ada ya. Oke, kalau begitu teman-teman, saya akan buka TV-nya ya. Kita akan lihat ya, apakah kerusakannya di area backlightnya, ataukah di area inverter backlightnya, ataukah bisa juga kerusakannya dua-dua ya. Ya seperti itu, tapi jarang terjadi teman-teman ya. Saya akan buka dulu. Sebelum saya lanjut, jika teman-teman suka dengan channel saya, silakan teman-teman like ya, subscribe, di komen, dan jangan lupa teman-teman bagikan. Oke, sebelum saya buka ya, tipe TV-nya itu UA24T 4001 AR ya. Saya akan buka. Oke, penampakan mesin di bagian dalam untuk jenis TV LED Samsung 24 inch ya. Tipenya tadi itu 4001 ya. Kondisinya seperti ini teman-teman. Langsung saja kita tertuju ke area inverter backlightnya ya. Inverter backlight ini kan bisa teman-teman cari ya. Di sini kan ada kabel 2 yang dari backlight ya. Berarti di sinilah untuk blok inverter BL-nya teman-teman. Nah, kita akan mendeteksi kerusakannya apakah di area inverternya ataukah di BL-nya sendiri. Caranya mudah. Kita lepas dulu beban ya seperti ini. Nah, cara kerja dari BL ini teman-teman, inverter backlight ini teman-teman. Jadi pada saat kita colokan itu tegangannya biasanya ada tegangan standby-nya ya. Kemudian tegangannya akan naik, lalu dia akan turun perlahan. Berarti kalau kasusnya seperti itu, berarti inverter BL-nya ini dalam kondisi bagus ya. Kita akan uji coba ya. Ambil ampermeter saya. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Oke, saya nyalakan di skala DC ya. Groundnya saya ambil di sini saja. Nah, untuk kabel merahnya ini kan positif teman-teman ya. Yang putih itu negatif ya. Jadi pinggir dan pinggir kita letakkan nanti pinnya di sini, di pin positif ya. Oke, saya akan coba nyalakan teman-teman ya. Oke, saya sudah colokkan. Kita lihat tegangannya 18 volt ada. Apakah naik? Naik ya teman-teman ya, di 77. Berarti dia berangsur turun ya. Berarti inverter backlight ini dalam kondisi bagus teman-teman. Kenapa dia bisa turun seperti itu, terprotek? Karena BL-nya tidak terpasang ya. Kalau terpasang, BL-nya ada yang bermasalah, pasti akan seperti itu pun. Makanya BL-nya tidak akan nyala teman-teman ya, kalau BL-nya yang bermasalah. Karena kinerja dari inverter BL-nya seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang tinggal saya akan buka saja panel layarnya. Lalu kita akan lihat kondisi BL di bagian dalam ya. Oke. Untuk cara bukanya teman-teman hati-hati, karena TV 24 inch seperti ini dia sistemnya itu cungkil mencungkil ya. Jadi pelan-pelan saja dalam mencungkil.
Saya akan buka dulu panel layarnya teman-teman, lalu kita akan lihat kondisi belnya di bagian dalam. Oke ya, penampakan backlightnya di bagian dalam seperti ini teman-teman ya. Jadi saya sudah lihat speknya untuk backlightnya ini teman-teman. Ternyata ini menggunakan dalam satu LED itu dia LED-nya itu 6 volt teman-teman ya. Di sini dia gunakan 48 ya. Oke. Saya akan ambil alat pengetesan backlight saya teman-teman. Kita akan coba nyalakan ya. Saya letakkan di sini saja. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya nilai angkanya teman-teman ya. Ini ketesan backlight saya juga ini bisa mendeteksi berapa tegangan yang dibutuhkan untuk bel untuk bisa nyala ya. Kan bel itu ada dua macam teman-teman, ada yang 6 volt, ada yang 3 volt ya. Ini dari indikatornya bisa kelihatan. Coba saya nyalakan. Apakah bisa kelihatan ya? Wah, baterainya ini sudah mulai lowbat teman-teman ya. Bisa kelihatan enggak? Bisa ya. Oke. Saya coba nyalakan pengetesan backlight saya teman-teman. Kita lihat ya. Ini terhold ya. Bentar. Nggak kelihatan ya teman-teman ya. Tanya lampunya dulu, bisa kelihatan nggak? Bisa ya. Oke. Tegangan keluaran dari pengetesan backlight saya ini 185 teman-teman ya. Tapi ini kan dia sistemnya auto volt ya. Bisa mengecek satu persatu, bisa mengecek keseluruhan. Oke. Saya akan coba tes teman-teman ya. Di bagian bel manakah yang bermasalah ya. Ini. Oke, tidak ada nyala sama sekali ya di bagian bawah, bagian atas. Kita tes. Nah, bagian atas bagus teman-teman ya. Semuanya menyala ya. Kita akan tes satu persatu teman-teman di sini. Oke, ini nggak nyala ya. Coba tak balik. Oke, nggak nyala teman-teman. Di sini saya balik lagi. Ini juga nggak nyala ya. Nah, ini nyala teman-teman ya. Perhatikan ya, itu di indikator pengetesan backlight saya dia menunjukkan nilai 5,2, berarti dia pakai 6 volt ya teman-teman dalam satu LED ya teman-teman ya. Itu ya. Itu sudah dua yang padam, belnya di bagian bawah. Dan terakhir kita tes di sini. Ini juga padam ya teman-teman, berarti cuma satu aja yang nyala ya. Oke, kalau begitu ini saya sudah komunikasi dengan yang punya ya. Jadi saya sarankan untuk mengganti keseluruhan untuk backlightnya teman-teman ya. Kalau begitu saya akan ganti saja. Untuk yang ini saya akan serahkan kembali ke yang punya ya. Kita ambil CRF ya, siapa tahu besok-besok kalau dia kerusakannya BL lagi mungkin satu baris saja, ini kan bisa kita gunakan karena ini kan nyala semua teman-teman ya. Nggak apa-apa, so kita akan ganti. Ini saya sudah belikan dan saya rekomendasi juga untuk pembelian backlight seperti ini online ya. Saya sudah lama berlangganan dengan lapak di Shopee ya teman-teman ya. Nama lapaknya itu Solid Jaya Elektronik ya. Jarang sekali teman-teman barang-barang dari Solid Jaya Elektronik yang saya beli itu bermasalah ya untuk area backlight ya. Nah, sekarang sekalian juga saya unboxing dan kita akan buka backlightnya. Kita akan langsung tes ya teman-teman ya. Saya buka dulu ujungnya seperti ini. Oke, udah kebuka ya. Oke. Nah, ini dia. Oke, sekarang saya akan langsung tes teman-teman ya. Kita tes satu-satu. Apakah dia nyala ya? Letakkan di sini saja. Kita langsung tes ya. Saya nyalakan kembali alat pengetesan backlight saya. Lalu kita akan tes. Bentar ya. Oke. Coba saya tes teman-teman ya. Di sini positif, di sini negatif. Ya, nyala semua ya. Kita pindahkan. Yang satunya lagi kita tes.
Sini positif, di sini negatif. Oh sorry, ini yang aku tes teman-teman. Oke, ini yang kita tes ya. Oke, nyala semua. Oke, saya akan pasang ya teman-teman ya. Lalu kita akan lihat nanti kondisinya setelah saya terpasang. Lalu kita akan rapikan kembali ya. Oke teman-teman ya, backlight saya sudah pasang semua ya di tempatnya semula yang baru ya, sesuai dengan bawaan tadi. Kemudian kita langsung saja melakukan pengetesan BL-nya ya. Saya langsung pasang dulu untuk yang ke soket yang ke lampu ya, yang ke backlightnya ya, sorry. Nah seperti ini. Langsung kita tes ya, tanpa kita gunakan panel dulu ya, untuk melihat apakah backlightnya sudah menyala atau gimana. Ntar mana colokan ke PLN nya nih teman-teman. Oh ini. Oke sudah ya. Sekarang kita akan lihat teman-teman ya. Saya coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah start. Nah itu ya teman-teman, backlightnya sudah nyala semua. Tinggal saya masukkan panelnya, lalu kita akan tes gambarnya. Oke teman-teman ya, TV saya sudah rapikan ya. Untuk colokan dari parabola receiver ya sudah saya masukkan ke belakang. Tinggal kita nyalakan TV-nya ya. Oke, lampu indikator menyala teman-teman, warna merah. Kita tunggu startnya ya. Tuh logo Samsung sudah muncul ya. Oh dia di untuk jalur tuner TV kabel ya teman-teman ya. Saya alihkan dulu ke mode HP ya. Nah itu ya teman-teman ya, gambarnya sudah muncul dan TV ini kembali nyala dengan normal. Oke cukup ya, barangkali demikian dari saya channel Label Service. Kalaupun cara menjelaskan saya tadi barangkali ada yang masih kurang jelas, boleh teman-teman bertanya di kolom komentar ya. Insya Allah dengan sebisa saya akan menjawab pertanyaannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.